Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai sistem skeletal dan sistem persendian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda sebagai moderator. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem skeletal. Klasifikasi tulang. A. Ukuran tulang. Tulang panjang atau pipa yaitu tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Tulang pendek itu tulang pergelangan tangan dan kaki, tulang-tulang tempurung lutut, ruas-ruas tulang belakang. Tulang pipi itu tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Tulang irreguler yaitu tulang punggung atau vertebra. Tulang sesmoid adalah tulang patella atau tempurung lutut, jari tangan, dan kaki. Sistem skeletal. B. Struktur tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat. Harus sedikit berongga dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endostom merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vexular yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai histologi tulang. A. Matriks tulang. 1. Matriks tulang rawan. Matriks tulang rawan pada dasarnya merupakan gel amot berpegas dengan susunan makromolekul khusus. Gel ini terutama terdiri atas proteoglikan, selain sedikit protein dan glikoprotein. Di dalam gel tersebar serat kolagen halus yang dibentuk oleh kolagen tipe 2. Perkiraan kandungan kolagen minimal dan maksimal pada matriks tulang rawan ialah 40% dan 70% berat keringnya. Namun masih ada variasi sumbunya. Lebih kurang setengah dari matriks organik terdapat berupa gel yang terutama terdiri atas proteoglikan tulang rawan yang hidrofilik kental. 2. Matrik tulang keras. Matrik tulang keras dikelilingi sel tulang keras yang tersusun dari matriks kolagen dan mineral yang terdiri atas ion kalsium, fosfor. B. Sel-sel dalam tulang. 1. Sel osteogenik. Sel osteogenik dapat merangsang formasi tulang dalam jaringan lunak atau mengaktifasi pertumbuhan tulang dengan cepat pada daerah tulang. 2. Sel osteoblast, yaitu sel tulang osteoblast berperan untuk membentuk jaringan tulang yang baru dan memperbaiki jaringan tulang yang lama. Osteoblast akan mengeluarkan senyawa protein osteoid untuk memasukkan mineral ke tulang. 3. Sel osteosit. Osteosit adalah sejenis sel tulang dengan populasi sekitar 10 kali lipat populasi osteoblast dibandingkan dengan jumlah osteoklas yang jauh lebih sedikit daripada jumlah osteoblast. Fungsinya osteosit melakukan renovasi tulang dan perbaikan. Osteosit mengatur keseimbangan mineral, osteosit dan penuaan. 4. Sel osteoklas. Osteoklas berfungsi memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Pada penderita osteoporosis, osteoklas tidak menghancurkan jaringan tulang tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang tidak normal. C. Tulang kompak dan tulang spons. 1. Tulang kompak. Tulang kompak juga disebut kortikal. Mereka kompak, berat, dan padat, membentuk diapsis atau batang tulang panjang. Tulang padat mengisi lapisan terluar sebagian besar tulang, terdiri dari osteon. Lamela tulang diatur dalam sistem Haversian biasa. Tidak ada celah antara lamela. Memiliki rongga sumsum tulang di tengah. Sumsum tulang terletak di rongga sumsum tulang. Sumsum tulang berwarna kuning. Sumsum tulang menyimpan lemak. Sedangkan 2, yaitu tulang spons, disebut juga sebagai tulang cancellus. Mereka seperti bunga spons, ringan dan lembut, membentuk efisis ujung
tulang panjang. Tulang spons mengisi lapisan dalam sebagian besar tulang, terdiri dari trabekula. Lamela tulang diatur sebagai jaringan yang saling terkait. Ruang kecil terjadi di antara lamela tulang. Tidak ada rongga sumsum tulang. Sumsum tulang terletak di ruang antara lamela. Sumsum tulang berwarna merah. Sumsum tulang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madati Leswari, sarjana terapan keperawatan plus profesi nurse, kelas 1B dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem skeletal, perkembangan dan pertumbuhan tulang. A. Osifikasi. Osifikasi merupakan proses di mana sel mesenkim dan kartigo diubah menjadi tulang selama pengembangan. Proses pembentukan tulang terjadi pada masa embrio. Masih dalam bentuk embrio, rangka tubuh terdiri dari tulang rawan yang terbentuk dari sel-sel mesenkim. Proses pembentukannya tulang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan pertumbuhannya besarnya akar tulang. B. Spiral dan persyarafan. Sifat dinamis tulang. A. Efek latihan pada tulang. Pada dasarnya, efek olahraga terhadap tulang sama dengan efek yang diperoleh otot dan latihan fisik tersebut, yaitu membuat bagian tubuh tersebut menjadi lebih kuat. Dengan melakukan aktivitas fisik seperti dengan berolahraga secara teratur, maka tulang akan membangun lebih banyak sel sehingga tulang akan menjadi lebih padat. B. Efek nutrisi dan hormon pada tulang. 1. Protein. Sebuah peneliti membuktikan bahwa partisipan yang mengonsumsi lebih banyak protein terhindar dari risiko osteoporosis dan pada tulang di usia lanjut. 2. Kalsium. Sebagai bagian integral dan struktur tulang, baik dalam proses pembentukan serta penguatannya. 3. Fosfor. Merupakan bagian penting dari proses pembentukan serta pemeliharaan tulang di gigi. 4. Nutrium. Memenuhi mineral dan menjaga kepadatan pada tulang. 5. Vitamin D. Vitamin D dibutuhkan oleh anak-anak sehingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang. 6. Hormon estrogen. Proses pembentukan tulang. Penyembuhan pada tulang atau penyembuhan patah tulang. Proses penyembuhan patah tulang harus dipantau melalui sinar X atau retrogen secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan atau masalah lain. Karena proses penyembuhan tersebut tidak selalu berjalan normal, proses penyembuhan patah tulang atau kembali menyambungkan tulang yang patah merupakan proses alami dan otomatis setelah terjadinya patah tulang oleh sebab apapun. Ada 3 syarat yang harus dipatuhi agar penyembuhan patah tulang dapat berjalan dengan baik, yaitu availability of fragment. Jaringan dari fragmen tulang yang patah masih tersuplai darah dengan baik sehingga masih hidup. Immobility. Tulang yang patah tidak boleh bergerak. Hal ini dapat tercapai lewat imobilisasi eksternal atau misalnya bidal atau fiksasi internal. Yang ketiga, infection. Tidak ada infeksi yang terjadi di bagian tulang yang patah. Baiklah, terima kasih telah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Septa CK. Saya dari kelas 1B dan di sini saya akan menjelaskan tentang penuaan pada tulang. Proses penuaan pada tulang belakang ditandai dengan berkurangnya gel sehingga akan menipis. Saat menipis, tulang dengan tulang akan bertemu dan akhirnya bisa menimbulkan pengapuran. Struktur tulang yang mengalami penuaan disebut osteoporosis. Kondisi tulang yang awalnya padat, lembut, lalu akan keropos. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem persendian. Anatomi persendian. Yang pertama ada sendi putar, sendi peluru, sendi kondyloid, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, dan kemudian ada sistem persendian. Macam-macam persendian. 1. Sendi mati.
Sendi mati adalah keseringan sendi. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. 2. Sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan, tapi terbatas. 3. Sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Asepta tentang sendi. Yang keempat itu adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Seperti contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kelima itu adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Yang selanjutnya itu adalah sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa bergerak ke depan dan bisa bergerak ke belakang. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Yang ketujuh itu adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang pergerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Contoh sendi putar itu adalah tulang leher dan tulang tengkorak. Peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang dan gelang bahu. Sendi peluru. Sendi yang kedelapan adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Salah satu tulangnya berbentuk mirip bola dan tulang lainnya seperti mangkuk. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu sendi putar. Yang kesembilan adalah sendi pelana. Sendi pelana mampu membuat gerakan dua arah, yaitu seperti gerakan ke depan dan ke belakang, dan juga gerakan ke kanan dan ke kiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya mewakili dari anggota kelompok mohon pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.